Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang hari akhir dengan tema ketika bumi berhenti berputar. Mari sama-sama kita menyaksikannya. Pengertian hari kiamat. Hari kiamat dalam sejarah Islam adalah hari di mana seluruh kehidupan di dunia ini akan berakhir. Pada hari tersebut, alam semesta akan hancur dan seluruh makhluk hidup akan dibangkitkan untuk dihisab amal perbuatannya. Hari kiamat adalah bagian dari rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Dalam pandangan Islam, kiamat merupakan peristiwa besar yang pasti terjadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah yang abadi dan ada kehidupan setelah mati yang harus dipersiapkan. Macam-macam hari akhir. Yang pertama, hari kiamat kecil. Tanda-tanda yang terjadi di dunia seperti bencana alam dan peperangan. Yang kedua, hari kiamat besar. Tanda-tanda yang menandai berakhirnya alam semesta seperti datangnya Dajjal dan terbitnya matahari dari barat. Kiamat kubra adalah hari kiamat yang paling besar dan hakiki, di mana kehidupan dunia ini berakhir secara total. Semua alam semesta akan hancur. Segala sesuatu yang ada di dunia akan musnah. Pada hari ini, semua manusia akan dibangkitkan kembali untuk dihisab amal perbuatannya dan tidak ada lagi kehidupan dunia seperti itu. Peristiwa utama kiamat kubra diawali dengan kehancuran total alam semesta yang mencakup kemudian rotasi bumi, berbelahnya langit, dan rusaknya seluruh tatanan alam. Setelah itu, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan dihadapkan pada kehidupan akhir. Hari kiamat itu sendiri adalah contoh hari kiamat kubra. Misalnya, Allah menghancurkan bumi dan langit, kemudian membangkitkan semua makhluk hidup untuk dihisab, yang menunjukkan peristiwa yang sangat besar dan tidak dapat dihindari. Pengertian kiamat sugra. Dalam bahasa Arab, sugra artinya kecil. Dalam hal ini, kiamat sugra adalah kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Peristiwa utama kiamat sugra bisa terjadi kapan saja dalam bentuk kematian individu, perubahan sosial, bencana besar, atau kehancuran suatu peradaban. Namun, ini bukan akhir dari dunia secara keseluruhan, melainkan hanya berakhirnya kehidupan makhluk atau suatu bangsa tertentu. Perbedaan utama antara kiamat kubra dan kiamat sugra. Secara pengertian, kiamat kubra berarti kehancuran total alam semesta dan kehidupan dunia secara keseluruhan. Sedangkan kiamat sugra adalah kematian individu atau peristiwa besar dalam kehidupan seseorang. Kiamat kubra melibatkan seluruh alam semesta dan umat manusia, sedangkan kiamat sugra hanya terbatas pada individu atau masyarakat tertentu. Kiamat kubra akan terjadi di masa depan pada akhir zaman, sedangkan kiamat kubra bisa terjadi kapan saja setiap kali seseorang meninggal. Dan masih banyak lagi perbedaan utama antara kiamat kubra dan kiamat sugra. Tanda-tanda hari kiamat besar. Terbitnya matahari dari barat menjadi pertanda hari kiamat besar. Datangnya Dajjal, yaitu sosok fitnah yang akan menyesatkan umat manusia sebelum hari kiamat. Dan terbunuhnya Imam Mahdi. Imam Mahdi
adalah pemimpin yang akan muncul untuk menegakkan keadilan sebelum hari kiamat. Dan masih banyak lagi tanda-tanda hari kiamat besar. Tanda-tanda hari kiamat kecil. Di antaranya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan badai yang semakin sering terjadi. Konflik dan pertikaian, perperangan, terorisme, dan ketidakstabilan di berbagai belahan dunia. Pencemaran, polusi udara, air, dan tanah yang mengancam kehidupan manusia. Hubungan iman dengan hari akhir. Yang pertama, iman kepada hari akhir. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan semua makhluk untuk dihisab. Yang kedua, motivasi, mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk, karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang ketiga, peningkatan, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani hidup dengan penuh makna. Hikmah meyakini hari akhir. Yang pertama, sebagai motivasi untuk beribadah. Meyakini hari akhir mendorong kita untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk dan penuh keikhlasan. Yang kedua, memperkuat moral, mendorong kita untuk berakhlak mulia, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan menghindari perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari kesombongan, menyadarkan kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan menghadapi hari akhir. Pertama, beribadah dengan khusyuk, baik itu sholat, puasa, membayar zakat, haji. Yang kedua, berakhlak mulia, seperti jujur, amanah, dan saling menolong. Yang ketiga, beramal saleh, membantu sesama, berbuat baik kepada orang tua, dan berdakwah. Kesimpulan, memperkuat iman kepada hari akhir. 1. Sebagai bentuk keyakinan bahwa hari akhir adalah sebuah keyakinan yang harus kita pegang teguh. Kedua, sebagai persiapan, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari akhir. Yang ketiga, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk menghadapi hari akhir dengan iman yang kuat.